Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Logos HKIP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku, kita kembali berjumpa pada hari ini dalam Logos HKBP Limo, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Tentu semua orang menginginkan keselamatan, menginginkan kemerdekaan. Akan tetapi kemerdekaan dan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita melalui darahnya yang kudus, pengorbanannya, itu bagi orang-orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Dan dalam nats ini Yesus juga berkata agar setiap orang menyatukan pernyataan, perkataan, dan perbuatan, bukan hanya di bibir saja, tapi harus terlihat dalam perilakunya. Dan nats ini sangat jelas mengangkat dan memunculkan ke permukaan bahwa tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti tidak bisa hanya sebatas kata-kata saja, tetapi harus dinyatakan lewat tindakan, perbuatan. Kalau kita sudah katakan dia adalah Tuhan, berarti kita mengakuinya bahwa dia adalah pusat kehidupan kita. Dialah yang mengatur kita, dia mengontrol hidup kita. Dan kalau kita sudah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, berarti kita percaya atas pertolongan Tuhan. Ada pernyataan yang sering kita dengarkan, lain di bibir, lain di hati, yang mengungkapkan tidak sejalannya apa yang diucapkan dengan apa yang dia lakukan. Perkataannya, pembicaraannya manis, padahal pada hakikatnya dalam hatinya tidak seindah yang dia ucapkan. Dan firman Tuhan hari ini berkata kepada kita agar benar-benar sebagai pengikut Tuhan kita mengakuinya, menyerukan dia dengan segala eksistensi kehidupan kita, totalitas kita. Kita kemudian benar-benar secara utuh mengakuinya sebagai juru selamat, pelindung kita. Tidak ada alternatif atau kekuatan lain, tidak ada ilah lain yang kita harapkan menolong kita.
Kalau kita katakan dia adalah Tuhan, Sang Juru Selamat kita, berarti kita benar-benar percaya, benar-benar yakin, lewat tindakan kita, lewat cara kita. Ada pengalaman beberapa teman kita dalam sebuah cerita, ketika dia sedang berkunjung melihat jemaatnya yang sedang sakit, dia doakan agar jemaat itu sembuh dari penyakitnya. Begitu dia turun dari tempat penginapan pasien atau rumah sakit itu, masih di lantai bawah bertemu dengan orang lain dan menanyakan bagaimana kabar yang didoakan tadi, dia nyatakan pernyataan yang cukup mengejutkan. Saya tidak tahu apakah dia akan sembuh, tapi kelihatannya sulit untuk sembuh. Padahal baru saja dia berdoa bahwa jemaat itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Dia tidak yakin dengan kata-katanya. Dia tidak yakin dengan apa yang diucapkannya. Karena itu, saudaraku, biarlah kita yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, benar-benar terlihat dalam perilaku kita, dalam tindakan kita. Sehingga sebagai orang Kristen, dia akan tunjukkan ciri-ciri orang Kristen yang rajin bergereja, rajin beribadah, rajin berdoa, memuji Tuhan, dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Namanya juga Kristen, pengikut Kristus. Jadi kita mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, baik dalam kasih-Nya, dalam perbuatannya. Saudaraku, biarlah Tuhan memberkati kita sehingga kita benar-benar setia kepada Tuhan dan menyatukan perkataan kita dengan perbuatan kita, sehingga Allah yang mempunyai kerajaan sorga kemudian menyelamatkan kita. Kita sebagai pewaris kerajaan Allah benar-benar kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Engkaulah Allah kami yang hebat. Kau benar-benar mengingatkan kami agar setiap orang bukan hanya menyebutkan, menyuarakan Tuhan dalam mulutnya, tapi juga harus benar-benar yakin akan pertolongan Tuhan. Berkati kami, lindungi kami, karena Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Meski banyak tantangan, hambatan dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap kegiatan kami, bahkan dalam setiap pernyataan kami, pengakuan kami kepada Tuhan, Engkau akan memberi kami roh-Mu sehingga kami boleh menyatakan Engkau baik atau tidak baik waktunya. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, memberkati kami. Kami yakin akan pertolongan Tuhan. Berkati para jemaat-Mu yang senantiasa beriman kepada Tuhan, yakin dengan pertolongan Tuhan dalam setiap kegiatan mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka,
dalam keluarga mereka. Berkati anak-anaknya, tumbuh kembang anak-anak mereka, mulai dari anak kecil sampai yang sudah dewasa. Biarlah Tuhan memberkatinya. Tuhan, berikan kesembuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Engkau pulihkan mereka, sehingga kami sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kami adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, benar-benar setia akan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.